Jika kita melihat mata besar yang menggemaskan ini, sulit dipercaya bahwa kukang Jawa adalah satu-satunya primata yang diketahui mampu menghasilkan racun yang mematikan. Mereka sering disalahartikan sebagai boneka hidup, disiksa dalam industri perdagangan satwa, dan dipaksa tampil lucu di media sosial. Tapi tahukah Anda, setiap sentuhan pada hewan ini membawa resiko. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi kelangsungan hidup spesies mereka. Mari kita selami kisah tragis dan misteri di balik senyum palsu satwa nokturnal endemik Pulau Jawa ini. Kukang Jawa, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Nycticebus javanicus, adalah primata kecil yang hidup menyendiri. Ukurannya hanya sekitar 20 hingga 30 cm, dengan bulu tebal berwarna abu-abu kecoklatan. Ciri khas mereka adalah gerakan yang sangat lambat, membuat mereka dijuluki slow loris. Gerakan lambat ini bukan karena mereka malas, melainkan strategi bertahan hidup. Di hutan yang gelap, kecepatan justru menarik perhatian predator, sehingga mereka memilih jalur yang hening dan tersembunyi. Hewan ini sepenuhnya nokturnal, artinya mereka aktif hanya di malam hari. Saat matahari terbenam, mata besar kukang yang didesain sempurna untuk menangkap cahaya redup mulai beraksi. Mereka bergerak perlahan di antara dahan pohon, mencari serangga, buah-buahan, dan nektar. Sifat nokturnal inilah yang sering membuat manusia salah mengerti. Ketika kukang terlihat di siang hari, itu adalah tanda bahwa mereka sedang sakit, stres parah, atau baru saja dipindahkan secara paksa dari habitat aslinya. Secara penampilan, kukang Jawa terlihat tak berdaya. Namun, mereka memiliki pertahanan diri yang sangat unik. Di siku bagian dalam lengan mereka, terdapat kelenjar brakial. Kelenjar ini menghasilkan cairan berminyak yang saat bercampur dengan air liur kukang, berubah menjadi racun mematikan. Ini adalah salah satu mekanisme pertahanan diri paling canggih di dunia primata. Kita akan membahas lebih lanjut betapa berbahayanya racun ini sebentar lagi. Racun kukang Jawa tidak hanya digunakan untuk menyerang, fungsi utamanya justru untuk pertahanan dan komunikasi. Kukang betina sering menjilat anak-anaknya dengan racun ini untuk melindunginya dari predator seperti ular pohon atau burung hantu. Selain itu, mereka akan mencampurkan racun ke dalam gigitan mereka saat merasa terancam, menimbulkan rasa sakit yang hebat, pembengkakan, bahkan shock anafilaktik pada korbannya. Sifat unik kukang sebagai hewan beracun adalah alasan pertama mengapa mereka tidak boleh dipelihara. Gigitannya dapat menyebabkan reaksi alergi parah pada manusia, bahkan hingga kematian jika tidak segera ditangani. Ironisnya, karena gerakan mereka yang lambat dan wajahnya yang tersenyum, banyak orang awam terperdaya menganggap kukang adalah hewan peliharaan eksotis yang aman dan mudah dirawat. Ini adalah kesalahpahaman fatal. Demi menjadikannya aman sebagai peliharaan, sebagian besar kukang yang diperdagangkan secara ilegal mengalami penyiksaan yang mengerikan, pencabutan gigi taring. Prosedur brutal ini dilakukan tanpa anestesi, seringkali menggunakan tang kotor, menyebabkan infeksi, rasa sakit kronis, dan kematian pada banyak kukang. Jika mereka berhasil selamat, mereka tidak bisa lagi makan dengan normal,
dan tidak bisa dilepas liarkan karena sudah kehilangan mekanisme pertahanannya. Salah satu gambaran yang paling menyayat hati adalah ketika kukang mengangkat lengan mereka di atas kepala. Banyak yang mengira ini adalah pose lucu atau bahagia. Padahal ini adalah sinyal bahaya. Ini adalah posisi defensif yang mereka ambil untuk mencampurkan racun dari kelenjar di siku mereka dengan air liur, mempersiapkan diri untuk menggigit. Apa yang kita lihat sebagai tawa atau senyuman di media sosial sebenarnya adalah jeritan diam dari rasa sakit dan ketakutan. Kukang Jawa kini termasuk dalam daftar 25 primata yang paling terancam di dunia. Ancaman terbesar tentu saja perdagangan ilegal. Pasar Asia Tenggara sangat menginginkan kukang, baik sebagai peliharaan eksotis, bahan baku obat tradisional, atau bahkan properti foto turis. Permintaan tinggi ini mendorong pemburu untuk masuk ke hutan dan mengambil kukang dari alam liar, menghancurkan struktur populasi mereka. Kukang Jawa adalah satwa endemik, hanya ditemukan di beberapa wilayah di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Deforestasi besar-besaran untuk perkebunan, permukiman, dan infrastruktur telah memutus koridor habitat mereka. Mereka menjadi terisolasi, yang mengurangi keragaman genetik dan membuat mereka lebih rentan terhadap kepunahan. Saat ini, kukang Jawa diklasifikasikan sebagai spesies kritis atau critically endangered oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Artinya, mereka menghadapi resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Jika tren perburuan dan kerusakan habitat tidak dihentikan, diperkirakan kukang Jawa hanya akan tersisa dalam waktu singkat. Sebagai omnivora, diet kukang di alam liar sangat beragam dan spesifik. Mereka memiliki lidah panjang yang sempurna untuk menjilat nektar bunga, membuat mereka menjadi penyerbuk penting bagi ekosistem hutan. Mereka juga memangsa serangga beracun, kadal kecil, dan getah pohon. Mereka membutuhkan variasi makanan ini untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang, sesuatu yang mustahil dipenuhi saat mereka menjadi peliharaan di rumah. Meskipun kecil, kukang Jawa memainkan peran besar dalam kesehatan hutan. Selain penyerbukan, mereka juga membantu mengendalikan populasi serangga dan hama. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa suatu ekosistem masih sehat dan seimbang. Ketika mereka menghilang, keseimbangan alami hutan Jawa juga terganggu, memicu efek domino pada spesies lain. Setiap like atau share pada video kukang peliharaan secara tidak langsung mendukung industri kejam ini. Edukasi publik tentang status kukang sebagai hewan beracun dan dilindungi adalah langkah paling krusial. Laporkan segala bentuk perdagangan satwa liar yang Anda lihat. Dukung organisasi konservasi yang bekerja di garis depan. Dan yang paling penting, jangan pernah, sekalipun, membeli atau menyentuh kukang sebagai peliharaan. Permintaan adalah akar dari semua kejahatan ini. Masa depan kukang Jawa bergantung pada seberapa cepat kita bertindak. Kita harus mengubah narasi dari hewan peliharaan lucu menjadi satwa liar penting yang terancam punah.
Ini adalah warisan Indonesia yang tak ternilai harganya. Mari kita pastikan bahwa generasi mendatang masih bisa melihat misteri kukang Jawa di habitat aslinya, bukan hanya di balik jeruji atau di layar gawai. Jika Anda merasa tergerak oleh kisah ini, bantu sebarkan kesadaran. Jangan biarkan nasib kukang Jawa berakhir tragis. Klik tombol subscribe untuk mendukung konten edukatif tentang konservasi. Tinggalkan like jika Anda menghargai upaya pelestarian. Dan komen di bawah, apa langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk melindungi kukang Jawa. Sampai jumpa di kisah konservasi berikutnya.